Nah, distribusi seragam. Distribusi seragam itu untuk fungsi peluangnya bagaimana? Gimana cara? Seragam ya. Untuk fungsi peluangnya gimana? Fx sama dengan distribusi seragam gimana? 1/B min A. X-nya ini ada di antara A dan B. Seperti ini. Maka untuk mencari nilai A-nya sudah jelas ya. Kan di sini B min A-nya itu sama dengan 3 ya. Kemudian nilai B-nya yang diketahui itu berapa? 5, Bu. 5. Maka nilai 5 min A sama dengan 3, nilai A-nya sama dengan 2. Seperti ini ya. Kalau yang ini mah masih mudah. Dan biasanya tidak dikeluarkan di ujian karena perhitungannya masih agak mudah. Nah, kita sudah dapat nilai A, berarti nanti untuk fungsi peluang yang lengkapnya ini adalah 1/3, kemudian X-nya ini ada di antara 2 sampai 5, seperti itu. Ini untuk fungsi peluangnya. Kemudian untuk nilai peluang mutlak X min 2 kurang dari 2. Bagaimana mencari nilainya, nilai peluangnya? Kita mulai dari sini ya. Ini sudah pernah kita bahas yang lalu. Jadi nanti kalau ada mutlak seperti ini, jangan bingung. Untuk mutlak X min A gimana? Kalau untuk mutlak X min A. Halo? Kalau nilai mutlak X kurang dari A, bagaimana mencari nilainya? Gimana mau Lydia? Kalau saya langsung dapat hasilnya, Bu. Jadi 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Iya, itu dapatnya dari mana? 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Gini. Nah, ini dapatnya dari mana? Pasti yang ini dulu kan? Yang cari nilai mutlak kan? Iya, Bu. Nah, gimana nulisnya supaya dapat 0 X di antara 0 sampai 2? Mulanya itu minus 2 lebih kecil dari X minus 2 lebih kecil dari 2. Terus yang di bawahnya P 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Baru deh Bu ketemu hasilnya. Jadi pas itu 0 lebih kecil dari X 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2 plus 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Itu Bu. Berarti ini kamu nulisnya ini dulu ya. Berarti gini, kita pakai konsep yang ini ya, bahwa mutlak X itu, mutlak X kurang dari 2 itu adalah X ada di antara min A sampai A, seperti ini. Nanti kalau mutlak X lebih dari A, berarti X itu kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, jadi kita pakai konsep yang ini, di mana mutlak X min 2 kurang dari 2 itu sama dengan, gimana? X min 2 ada di antara min 2 sama 2. Seperti ini kan? Baru ke setiap ruasnya ini kita tambahkan dengan 2. Jadi min 2 tambah 2 itu adalah 0. Kemudian X min 2 tambah 2 itu X. 2 tambah 2 itu 4. Maka ini kita perlu mencari nilai peluang yang ada di antara 0 sampai 4. Seperti itu. Kayak gini ya. Nah, kalau kita ingat fungsi densitas bahwa nilai peluang X ada di antara A sampai B itu adalah integral batas bawahnya A, batas atasnya B, kemudian Fx dx. Nah, di sini kan seperti itu. Berarti batas bawahnya di sini berapa? Batas bawahnya 0. Nah, 0 ini bisa sebagai batas bawah nggak? Bisa langsung sebagai batas bawah nggak?
Halo, 0 bisa sebagai batas bawah nggak? Bisa, Bu. Kenapa bisa? Ini juga harus diperhatikan ya, batas yang ini nih, batas yang ada pada soal, yang ini. 0 itu ada di antara interval 2 sampai 5 nggak? Enggak, Bu. Jadi nggak bisa. Nggak ada. Berarti batas bawahnya berapa yang bisa kita pakai? 2. 2. Seperti itu ya. Kemudian batas atasnya gimana? Batas atasnya kan 4. 4 itu ada pada interval 2 sampai 5 nggak? Ada. Ada. Berarti bisa kita pakai nggak 4-nya sebagai batas atas? Bisa. Bisa. Itu ya. Jadi ini yang betul adalah integral batas bawahnya 2, batas atasnya 4. Jadi tidak bisa pakai 0 karena tadi tidak ada pada interval yang di dalam soal. Baru di sini fx dx. Fx-nya itu apa? Sepertiga dx. Lalu baru kita integralkan. Integral dari ini saya bingung kalau pakai ginian kok nggak bisa dia ya. Bentar ya. Nah, kagak ada di sini. Nah, yang tadi kita coret-coret kemana hilang dia? Kayaknya pakai Zoom bingung saya. Biasa pakai ini. Nah, saya tulis lagi dari awal ya. Jadi tadi A-nya kita dapat berapa? 2 ya. Kemudian di sini P mutlak X min 2 kurang dari 2 itu sama dengan P 0, di sini 4. Nah, kemudian yang kita gunakan adalah batas bawahnya 2, batas atasnya 4, fx dx. Nah, kemudian di sini tadi 24, fx dx-nya sepertiga dx ya. Diintegralkan untuk yang sepertiga dx, gimana integralnya? Sepertiga X. Sepertiga X, kemudian kita masukkan batas bawahnya 2, batas atasnya 4. Jadi di sini sepertiga dikali 4 min 2 ya, jadi sama dengan 2/3. Nah, ini kalau yang jawabnya sudah 2/3, berarti sudah betul. Nah, untuk yang pertanyaan C, yang ditanya adalah var ekspektasi X. Nah, ini saya lihat ada beberapa yang kurang tepat dalam menjawabnya. Jadi, kalau bentuknya seperti ini, kita cari dulu nilai nilai EX-nya. Jadi jangan langsung cari nilai var-nya ya, tapi cari nilai yang di dalam kurung. Nah, nilai yang di dalam kurung itu kan nilai EX. Ini pada distribusi seragam, untuk mencari nilai EX-nya gimana? Setengah A plus B, Bu. Setengah dikali A plus B. Plus B. Berarti setengah dikali 2 tambah 5 ya, jadi 1/2 dikali 7. Nah, baru yang di sini yang kita tuliskan var, tadi EX-nya itu adalah var 7/2. Ya, jadi sama dengan 7/2 di sini. Nah, var 7/2. 7/2 ini ingat sifat varian kan ada 3 ya. Yang pertama, kalau ada var K atau K ini konstanta, maka nilainya berapa? 0. 0. Nah, 7/2 ini konstanta bukan? Iya, Bu. Iya, karena tidak ada X di sini ya. Kemudian kalau ada yang seperti ini, AX plus B, baru kan dia nilainya A kuadrat dikali var X ya. Nah, ini karena dia konstanta, maka nilainya kita gunakan sifat yang nomor 1, itu sama dengan 0. Jadi hasil yang benar untuk var EX itu sama dengan 0. Itu ya. Nanti yang selain itu berarti kurang tepat jawabannya. Nah, kalau MXT itu mah tinggal tulis aja ya untuk fungsi pembangkit momennya sesuai pada
parameter yang ada di PPT, distribusi seragam, gimana? E pangkat AT ya, pangkat BT, B-nya itu 5T, dikurang E pangkat 2T, dibagi B min A kali T. Jadi di sini 3T, untuk T-nya tidak sama dengan 0, dan ini untuk T-nya sama dengan 0. Jadi seperti ini untuk soal nomor 1. Saya rasa beberapa itu sudah banyak yang betul, tapi banyak yang keliru di jawaban C. Nanti diperbaiki lagi ya, itu cuma pengecoh saja. Biar kira-kira paham nggak? Jadi kalau ada yang bentuk seperti ini, yang dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Itu untuk nomor 1. Yang betul semua ada? Ada yang betul semua nggak? Halo? Saya tidak ada, Bu. Tidak betul semua. Salah yang mana? Sebenarnya banyak yang salah, Bu. Ya udah, nanti diperbaiki ya. Untuk Baik, soal Bu. nomor 2 ini distribusi apa? Gamma ya, Bu? Distribusi gamma. Jadi nanti kita membandingkan antara MXT. Jadi kalau nanti ketemu soal yang seperti ini yang diketahui adalah fungsi pembangkit momen, bandingkan dengan rumus fungsi pembangkit momen yang ada pada parameter ya. Kan di setiap distribusi khusus itu kan ada rataan, ada varians, ada fungsi pembangkit momennya. Nah, nanti tinggal dibandingkan saja di setiap distribusi. Kalau kita bandingkan, ini ternyata distribusi gamma gitu. Nanti kalau dalam soal karena tidak diberitahu itu distribusi apa, jadi harus benar-benar dicek satu-satu. Nah, di mana kalau distribusi gamma, MXT-nya atau fungsi pembangkit momennya bentuknya seperti ini. 1 min beta kali T dipangkatkan dengan min alfa. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan nilai alfa dan betanya. Berapa alfanya, berapa betanya? Alfanya 2. Alfanya 2, betanya setengah. Seperti itu. Jadi sudah dapat alfa beta. Nah, ciri khas dari gamma itu parameternya alfa dan beta ya. Kemudian juga ada gammanya pasti. Nah, kemudian yang ditanya untuk pertanyaan A adalah fungsi peluang atau fungsi densitas. Untuk kontinu tuh istilahnya densitas ya. Jadi gimana rumusnya? 1 per apa? 1 per, sambil dilihat catatannya atau tugasnya. Bagaimana fungsi peluang dari gamma? 1 per Beta pangkat alfa. Beta pangkat alfa, kemudian dikali apa? Kali gamma. Dikali alfa. gamma alfa ya, dikali Alfa. lagi dengan X pangkat alfa min 1. Dikali lagi dengan kali E min X per beta. X per beta. Nah ini ya, gamma ini nanti akan dikeluarkan di ujian, jadi harap dipelajari untuk notasi-notasinya, kemudian cara perhitungannya. Betanya berapa? Kita masukkan betanya 1/2 pangkat 2 dikali gamma 2 dikali X pangkat 2 min 1 dikali E pangkat min 1 per 1/2 X. Jadi saya nulis X-nya di sebelah sini ya. Nih, 1/2 X. Baru kita hitung. Untuk 1/2 dipangkatkan 2 berarti 1/4. Nah, gamma 2 gimana? Untuk menghitung nilai gamma, N plus 1. N plus 1 ya. Jadi itu nanti sama dengan N faktorial.
Di mana supaya dapat 2 itu berarti 1 ditambah 1. Gitu ya. Nah, yang kita lihat itu adalah yang angka di depannya. Berarti gamma 2 ini sama dengan, ini kan N-nya 1. Berarti 1 faktorial. Jadi 1 faktorial itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Kalau gamma 5 misalnya gimana? 4 faktorial. 4 faktorial. Jadi nanti tinggal dihitung 4 kali 3 kali 2. Nah, itu ya. Nah, ini berarti nilainya 1, X pangkat 1, E pangkat, ini min 1 dibagi setengah berarti min 2X. Gitu ya. Nah, ini jadi 1 bagi 1/4 itu adalah 4, X, E pangkat min 2X. Jadi, fungsi densitas untuk distribusi gamma ini 4X, E pangkat min 2X, di mana X-nya lebih dari 0, alfanya lebih dari 0, betanya juga lebih dari 0. Nah, inilah fungsi peluangnya. Biasanya kalau di distribusi gamma, sesudah ditanyakan fungsi peluang, pasti pasangannya adalah tanya nilai peluangnya. Jadi untuk pertanyaan yang B, nilai peluang X lebih dari sama dengan 2, berarti gimana? Batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa? Kalau di soalnya lebih dari 0, terus yang ditanya adalah lebih dari sama dengan 2, berarti batas bawahnya berapa? Jadi kita biasanya gambar gini ya, ini 0. Nah, ini kan yang tadi dalam soal nih. Nah, kemudian yang ditanya itu lebih dari 2 ke sana. Nah, maka kita lihat arsirannya. Jadi yang menjadi batas bawah berapa? 2. Batas atasnya? Tahingga. Jadi di sini fx dx. Nah, seperti yang waktu itu kita pernah bahas ya, kita boleh langsung cari dengan menggunakan tahingga. Berarti nanti kalau ada tahingga di sini kita pakai limit nih. Jadi nanti di sini limit B mendekati tahingga, di sini 2B fx dx gitu ya. Atau pakai komplement. Nah, kalau komplement berarti gimana? 1 dikurang P. Ingat yang materi yang 2 minggu lalu pernah kita bahas? Berarti irisan apa di luar yang irisan ini ya. Jadi yang kita pakai yang ini sama ini nih warna lain. Itu nanti jadi komplemennya. Nah, yang ini. Nah, itu jadi komplemennya. Berarti berapa? Berarti di sini X kurang dari 2. Nah, maka nanti yang kita cari adalah batas bawahnya berapa? 0. Pakai komplement ya, 0 dan batas atasnya 2. Baru di sini fx dx. Jadi nanti ada 2 pilihan, boleh pakai yang ini atau pakai komplement. Ngerjainnya pakai yang mana? Di tugasnya, komplement ya. Jadi seperti itu. Jadi kita masukkan dari 0 ke 2 fx dx-nya. Tadi fx dx-nya adalah 4x E pangkat min 2x dx. Nah, sekarang biasanya ini nih yang kesulitan. Gimana integral dari 4x E pangkat min 2x? Tuliskan di sini ya. Integral dari 4x E pangkat min 2x dx. Pakai apa? Integral apa? Parsial. Pakai integral parsial, betul. Integral parsial. Gimana sih integral parsial rumusnya? Integral U kali dV sama dengan, ayo, gimana? U dikali V dikurang Iya. integral V dikali DU. Min V kali DU. Di sini yang menjadi U-nya apa? Nih ya, nanti kebagi 2 nih. Ini jadi U, ini jadi dV. Berarti U-nya itu 4X, kita butuh DU. Jadi diturunkan. Turunan dari 4X itu adalah? Turunan dari 4X itu sama dengan turunkan terhadap X gimana?
Atau ini DU per DX sama dengan 4 ya. Jadi kalau dituliskan lagi DU sama dengan 4 DX. Jadi turunannya adalah 4 DX. Nah, kemudian di sini dV-nya itu adalah E-2X DX. Kita perlu V. V itu berarti integral dari E-2X DX. Integral dari E-2X itu apa? Min setengah E pangkat min 2X. Min setengah E pangkat min 2X. Sehingga integral dari 4X E pangkat min 2X dx itu sama dengan U dikali V, U-nya 4X, V-nya min setengah, ini tulis dulu ya. 4X dikali min setengah E pangkat min 2X, ini U kali V, dikurang V integral V DU. Jadi V-nya min setengah E min 2X dikali DU-nya itu adalah 4DX. Maka di sini ini 4X dikali min setengah itu berarti min 2X E min 2X. Gini ya. Nah yang ini jadi gimana nih? Min kali min itu plus, kemudian ini dikali 2. Berarti nanti di sini kita cari plus integral 2E pangkat min 2X dx. Seperti ini. Ini sudah dicoret ya. Nah, berarti yang ini tetap min 2X E min 2X. Nah, yang ini jadi berapa integralnya? Integral dari 2E pangkat min 2X dx itu berapa? Ini kan tadi integral dari E min 2X itu min setengah E min 2X. Dikalikan lagi dengan 2, maka menjadi gimana? Halo? 1 bukan, Bu? Plus apa min? Satunya plus atau min? Min ya, Bu? Min. Satunya nggak ditulis ya. Jadi min E pangkat min 2X. Nah, inilah hasil pengintegralan dari 4X E min 2X. Kalau X-nya ini masih pangkat 1, jadi pengintegralan cukup segini. Tapi kalau nanti X-nya pangkat 2, diintegralnya berkali-kali. Atau kalau mau pakai rumus cepat, kalian pernah melihat yang seperti ini nggak? Jadi yang 4X ini diturunkan sampai 0, nanti yang E pangkat min 2X diintegralkan. Yang ini min 2X diintegralkan sampai sejajar 0. Jadi ini diturunkan ke bawah ya. Pernah dapat nggak? Materi di integral parsial. Tapi ini nggak boleh nih, rumus cepat biasanya didapatnya di bimbel. Jadi ini kalau diturunkan, 4X tadi diturunkan 4 ya. Kemudian 4 kalau diturunkan itu 0. Nah ini juga diintegralkan. Ini diintegralkan. Integral dari integral dari E min 2X itu min 1/2 E min 2X. Diintegralkan lagi itu jadi 1/4 E min 2X. Seperti ini. Kemudian ini dikali ke sini. Nah, ini nanti tandanya plus min. Udah ada yang pernah dapat nggak kayak gini? Pernah lihat yang kayak gini ya? Jadi ini nanti dikali nih, 4X kali min setengah E min 2X. Berarti kan min 2X E min 2X. Ini juga dikali, 4 dikali 1/4 E min 2X. Tandanya min. Ini plus kali min, jadi min 4 kali 1/4 itu 1. Jadi di sini min 2X. Seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan yang menggunakan rumus integral parsial. Seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita pindahkan hasil pengintegralannya tadi. Jadi dikurang
min 2X, E min 2X dikurang E min 2X, kemudian kita substitusi, nanti yang bawah dengan 0, yang atas dengan 2. Nah, kita substitusikan, batas atasnya 2, berarti di sini min 2 kali 2 itu min 4, E pangkat min 2 kali 2, pangkat min 4. Dikurang E pangkat min 2 kali 2, min 4 juga. Ini untuk batas atas. Batas bawah substitusikan dengan 0. Jadi di sini min 2 kali 0, itu 0 ya. Dikurang E pangkat 0. E pangkat 0 nilainya berapa? E pangkat 0 nilainya 1. Nah, jadi hasilnya itu nanti 1 dikurang. Nah, ini jadi berapa nih? Min 4, E pangkat min 4 dikurang E min 4. Berarti jadi min berapa? Jadi ini jangan langsung dihitung pakai kalkulator ya, diselesaikan dulu. Yang ini E min 4 sama E min 4 itu bisa ditambahkan ya. Min 4, E min 4 dikurang 1 E min 4. Jadi berapa? Negatif 5. 5 E min 4 ya. Nah, ini min dikali min 1. Ini kan 0 kurang 1 itu min 1. Nah, min kali min jadi plus. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita buka kurungnya, berarti nanti ini jadi 1. Ini min kali min jadi plus 5E pangkat min 4. Min kali plus jadi min 1. Maka nanti sisanya itu tinggal 5E min 4. Nah, nanti dicek di kalkulator. 5 dikali E min 4 itu berapa nilainya? 0,0915 dan seterusnya, Bu. 0, ini kagak muat nih. 0,091 ya. Iya. 5. Nah, ini hasilnya yang betul. Jadi jawaban yang benar untuk 2B adalah 0,0915. Yang jawabannya selain itu nanti diperbaiki ya. Kayaknya masih ada yang jawabnya 1, ingat nilai peluang itu di antara 0 sampai 1. Jadi nggak boleh lebih dari 1. Kalau jawabannya itu udah berarti udah salah untuk nilai peluang. Sampai sini paham untuk soal nomor 2, 2B? Bisa dimengerti ya. Nah, sekarang untuk yang ini, yang kalau yang C saya rasa tidak ada masalah karena yang ditanya adalah apa yang C tadi? Rataan dan varians ya. Untuk rataan, berarti bagaimana rataan di distribusi gamma? Rataannya gimana? Alfa kali beta. Rataannya EX sama dengan alfa kali beta ya. Berarti alfanya tadi berapa? 2, Bu. 2 kali setengah ya. Berarti hasilnya 1. Kemudian kalau varians, yang ditanya varians berapa nih? 3X plus 5. Jadi gimana? Gimana? 3 pangkat 2 var X. Dikali var X. Nah, var X-nya itu sendiri berapa nilainya? Alfa beta pangkat 2. Alfa beta pangkat 2. Berarti 9 dikali 2 dikali 1/4 ya. Jadi hasilnya 9/2. Nah, saya rasa kalau ini tidak ada masalah untuk yang rataan dan varians. Itu untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 3, ini dicatat ya. Soal nomor 3 itu yang akan keluar di ujian, tapi beda angka. Nggak mungkin lah saya kasih angka yang sama. Tapi ini yang akan keluar di UPN. Kalimatnya sama, tapi angkanya yang beda. Tuh, udah ada satu soal yang bisa harusnya jangan sampai salah karena sudah diberikan kisi-kisinya. Nah, di sini distribusi apa nih? Gamma juga ya, sudah
sudah terlihat dari alfa dan betanya. Alfanya 3, betanya 2. Maka kita perlu mencari, apa dulu yang dicari? Alfa. Hah? Fungsinya, Bu. Fungsi densitasnya. Tadi rumusnya 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min 1 per beta X. Kita substitusi. Untuk B-nya itu 2 pangkat 3 dikali gamma 3 dikali X pangkat 3 kurang 1 dikali E pangkat min 1/2X. Berarti di sini 1 per 2 pangkat 3 itu 8 ya. Kemudian gamma 3 berapa? 2 faktorial atau 2? 2 faktorial. Berarti sama dengan 2 ya. Jadi di sini X pangkat 2, E pangkat min 1/2 X. Jadi kita dapatkan Fx-nya 1/16 X pangkat 2, E pangkat min 1/2X. Ini untuk Fx-nya. Lalu yang dicari adalah, di sini dikatakan bahwa suatu pembangkit listrik ini di kota tersebut mempunyai kapasitas harian 20 juta kilowatt per jam. Kemudian tentukan peluang bahwa sumber daya listrik pada suatu hari tertentu melebihi kapasitas hariannya. Maka yang ditanyakan peluang gimana? Peluang yang bagaimana? X lebih dari 20. X lebih dari 20. Ini karena dalam juta, jadi kita tidak perlu nulis 20 juta ya, langsung 20 saja. Nah, X lebih dari 20 berarti kan sama seperti tadi. Maka batas bawahnya 0, batas bawahnya 20, batas atasnya tak hingga. Untuk menghindari yang tak hingga tadi, maka kita pakai komplement ya. Jadi di sini nanti 1 dikurang P, X kurang dari sama dengan 20. Seperti itu. Nah, untuk yang X kurang dari sama dengan 20 berarti berapa nilai integralnya? Batas bawahnya berapa? 0. 0, batas atasnya? 20. 20. Jadi di sini Fx dx. Fx-nya kita masukkan 1/16 X pangkat 2 E pangkat min 1/2X. Nah, ini yang agak panjang yang tadi saya bilang. Kalau pangkatnya 1, integral parsialnya masih sekali. Tapi kalau 2 berarti nanti 2 kali. Oke, kita cari ya. Di sini 1 kurang, saya tuliskan lagi. Dari 0 sampai 20. 1/16 X pangkat 2 E pangkat min 1/2X. Nah, integral parsialnya di sini. Nanti mau pakai integral parsial atau pakai cara cepat silakan saja. Yang penting tulisannya dijawabkan jawabannya dituliskan pada lembar jawabannya, tidak kucuk-kucuk langsung dapat hasilnya. Caranya dituliskan. Gitu. Nah, tadi integral parsialnya kita cari nanti 1/16-nya kita tinggal kalikan. Jadi begini ya, 1/16 tinggal di luar. Ini supaya lebih sederhana, E pangkat min 1/2X. Seperti ini. Jadi yang kita perlu cari adalah X kuadrat dan E pangkat min 1/2X dx. Berarti sama seperti tadi, ini integral U dV itu sama dengan U dikali V min integral V du. Yang jadi U-nya apa? X pangkat 2. X pangkat 2. Maka du-nya gimana? Turunan dari X pangkat 2. 2X dx. Hah? 2X dx. 2X dx. Baru untuk dV sama seperti tadi ya, E pangkat 1/2X, maka integralnya V-nya itu adalah integral dari E min 1/2X dx. Apa integralnya? E min 1/2 dx integralnya bagaimana? Min 2 E. Min 2 E pangkat min 1/2X. Seperti itu ya. Nah, baru kita cari hasil integralnya. Jadi integral dari X kuadrat E min 1/2X dx itu sama dengan U dikali V, U-nya itu X kuadrat, V-nya itu min 2 E pangkat min 1/2X, seperti ini.
dikurang integral V. V-nya min 2E min setengah X dikali DU. DU-nya 2X dx. Maka ini kalau kita kalikan X kuadrat dikali min 2E min setengah X jadi, ayo bareng-bareng biar paham yang masih belum ngerti. Gimana selanjutnya di sini? Ini dikalikan jadi gimana? Min 2X kuadrat. Min 2X kuadrat E E pangkat min setengah X. Kemudian kalau yang di sini jadi plus min 4 kali min ya. Plus 4 integral X. Ada X. E pangkat min 1/2 X dx. Seperti ini. Nah, yang integral yang ini perlu diintegralkan parsial lagi, gitu ya. Jadi kita perlu mencari di sini integral X E min setengah X dx. Dengan cara yang sama, berarti kita punya U-nya itu apa? X. X. Maka dx-nya sama dengan, DU-nya sama dengan DX. dx saja ya, 1 dx. Jadi di sini 1 dx, satunya tidak perlu ditulis ya. Kemudian dv-nya adalah E min setengah X dx, maka V-nya integralnya tadi gimana? Sama seperti ini ya, min 2 E min setengah X. Berarti U kali V, jadi integral ini hasilnya U dikali V, X dikali min 2E min setengah X, dikurang integral V DU, min 2E min setengah X dx. dx. Jadi ini hasil pengintegralannya X kali min 2, min 2X, E min setengah X. Nah ini di bentar. Ya, hilang lagi. Astagfirullah. Hilang. Masih ingat nggak tadi? Pasti, Bu. Ya, ini pakai hilang lagi nih. Tadi gimana dah tuh? U dikali dv sama dengan U kali V min integral V DU ya. Tadi U-nya adalah X kuadrat, DU-nya 2X dx, kemudian dv-nya E pangkat min setengah X dx, ini V-nya min 2E min setengah X. Kemudian ini kita integralkan hasilnya adalah U kali V berarti min 2X kuadrat E min setengah X min integral astagfirullah, V-nya min 2E min setengah X kali DU. DU-nya 2X dx. Jadi di sini min 2X kuadrat E min setengah X plus 4 integral X E min setengah X dx. Nah ini yang kita perlu cari lagi. Yang ini tadi hasil pencariannya untuk integral X E min setengah X dx itu U-nya X maka DU-nya dx. Ini ya. Kemudian dv-nya E min setengah X, V-nya min 2 E min setengah X. Jadi U dikali V min 2X E min setengah X. Apa dah, Les? Logo, do you want to turn? Bentar. Ini kalau saya mencetnya no. Saya save dulu biar nggak hilang. Min 2X, min 2X. Lanjutannya tadi min integral V, E min setengah X dx. Nah, maka ini min 2X, E min setengah X-nya tetap. Lalu integral dari ini plus, jadi berapa nih?
Integral dari 2 min setengah X berapa? Integralnya berapa nih jadinya? Halo? Berapa integral ini? Jadi plus apa min? Saya lupa. Ini integral dari ini, jadi kan ini plus 2 dikali integral E min setengah X dx ya. Maka di sini min 2X, E min setengah X. Ini E pangkat min setengah X, tadi kan integralnya adalah min 2 ya. Min 2 E pangkat min setengah X. Nah, dikalikan dengan plus 2. Jadi di sini min berapa? Min 4, Bu. Min 4 E pangkat min setengah X. Nah, inilah hasilnya. Baru ini kita sudah dapat yang ini. Nah, kita kembalikan lagi ke sini. Berarti nanti di sini 1 dikurang 1/16 hasil integralnya adalah min 2X kuadrat E min setengah X plus 4, yang ini ya, plus 4 dikalikan sama hasil yang ini, yang bawah. Jadi dikali min 2X E min setengah X min 4 E min setengah X. Nah, ini hasilnya. Jadi sama dengan 1 dikurang 1/16 min 2X kuadrat E min setengah X. Ini dikalikan jadi min 8X E min setengah X. Ini min 16 E min setengah X. Baru disubstitusi X-nya sama dengan 0 untuk batas bawah dan X-nya sama dengan 20 untuk batas atas. Jadi hasil pengintegralannya agak panjang ya, tapi ini yang perlu dipelajari dan harus dikuatkan lagi, karena kalau ininya nggak bisa, nggak bakalan ketemu hasil peluang di sini. Atau kalau mau pakai rumus cepat seperti tadi, berarti ini nanti kita pakai 2 cara ya. Kalian bisa coba kedua-duanya. Maksudnya dalam ujian silakan pilih salah satu saja. Yang pasti harus dituliskan dalam lembar jawabannya ya. Nah, ini kita pakai cara cepat. Untuk nilai integral X kuadrat E pangkat min setengah X dx. Nah, seperti tadi, maka yang kita turunkan yang mana? Yang diturunkan yang X kuadratnya atau E pangkat min setengah X-nya? Yang X kuadrat. X kuadrat. Ini nanti diturunkan sampai 0. X kuadrat diturunkan berapa? 2X. 2X. Turunkan lagi 2X berapa? 2. 2. Turunkan lagi? 0. 0. Nah, ini terakhir 0 ya. Nah, ini diintegralkan sampai sejajar dengan 0. Berarti diintegralkan jadi min 2 E min setengah X. Kemudian diintegralkan lagi jadi berapa hasil integralnya? Integral dari 2 min 2E min setengah X berapa? Ayo Hilmi, Hilmi ada nggak? Berapa integralnya? Gimana integralnya? Integralnya E pangkat
Setengah E pangkat min 2X. Setengah. Gimana? Setengah E pangkat min 2X. Setengah E pangkat min 2X. kok jadi 2? Ini kan setengah. Tadi integral dari ini kan, yang ini kan. Nah, kamu integralin dulu ini, baru nanti dikali min 2, gitu kalau mau integral. Jadi integralin fungsinya aja, nanti yang konstantanya, koefisiennya tinggal dikalikan. Berarti berapa? Empat E pangkat min Plus setengah. ya. Plus 4E pangkat min setengah X. Yang berikutnya, integralkan lagi. Jadi Min 8E min setengah X bukan, Bu? min 8E min setengah X, betul. Nah, baru nanti yang ini sama seperti tadi, yang X kuadrat ini dikalikan ke sini, yang 2X kalikan ke sini, 2 kalikan ke sini, tandanya plus, min, plus. Kalau tadi kan hanya 2 ya, plus dan min, kalau ini plus, min, plus, karena sampai sejajar 0. Hasil perkaliannya seperti tadi, X kuadrat dikali min 2E min setengah X. Ini min kali plus ya, jadi di sini min 2X kuadrat E min setengah X. Lalu kali lagi, 2X dikali 4E min setengah X. Terus tandanya min, ini plus kali min. Jadi di sini min 2X kali 4 itu 8X, E min setengah X. Dikali lagi, 2 kali min 8. Min kali plus juga min. 2 kali 8, 16. E min setengah X. Nah, ini hasil integralnya dari hasil ini, dari integral ini. Coba diperhatikan, min 2X kuadrat, min 8X, min 16. Sama nggak seperti yang ini? Min 2X kuadrat, min 8X, min 16. Sama kan ya? Iya, Bu. Nah, jadi itu. Ini nanti bisa pakai cara cepat atau yang ini ya, sama saja. Nah, baru sesudah itu kita substitusikan ke dalam soalnya, ke dalam hasil pengintegralan tadi. Jadi di sini 1 dikurang 1/16. Berapa nih? 2 min 2 dikali 20 kuadrat. Jadi sini saya tulis dulu ya, kali 20 kuadrat. E pangkat, jadi ini min setengah kali 20. Jadi pangkat min berapa? Min 10. Kemudian min 8 kali 20. E pangkat min 10 lagi. Min 16. E pangkat min 10. Nah ini untuk batas atasnya ya. Dikurang dengan batas bawah. Batas bawahnya 0. Berarti min 2 kali 0 pangkat 2 ini 0. Min 8 kali 0 juga 0. Min 16 dikali E pangkat 0. Berarti min 16 ya. Nih. Jadi hasilnya 1 dikurang 1/16. Nah ini tinggal dihitung nih. Min 2 dikali 400. Berarti min berapa dah tuh? Min 800. E pangkat min 10. Ini min 160. E pangkat min 10. Ini min 16. E pangkat min 10. Yang ini hasilnya kan min 16 nih. Dikalikan dengan min. Jadi plus 16. Seperti ini. Jadi nanti di sini 1 dikurang 1/16. Nah ini tinggal dihitung nih berapa nih. Min 800 kurang 100 dikurang 160 jadi min 960 ya. Min 960 16 min 976. Jadi berapa hasilnya? Min 9, 76. 960 dikurang, jadi berapa? 16.
min 976. Ini ya, min 976 bisa dibagi 16 nggak? Kalkulatornya error. Minus Bisa ya, min 976. 61. Ini min 976 ya, pangkat min 10 ditambah 16. Seperti ini ya. Nanti hasilnya, nah ini dibagikan, ini dibagi semua nih sama 16 nih. Jadi nanti di sini hasilnya, mana dah? Kagak muat lagi. Saya tulis di slide berikutnya ya. Jadi nanti di sini sama dengan 1 dikurang, jadi kan 1/16 min 976 pangkat min 10 plus 16 ya. Berarti nanti sama dengan 1 dikurang. Nah ini dibagi ke sini. Min 976 bagi 16 berapa? Negatif 61, Bu. Min 61 ya. Berarti ini jadi min plus ya. 61 pangkat min 10. Yang ini jadi min 1. Nah ini habis. Sisanya tinggal 61 pangkat min 10. Jadi berapa dah tuh di kalkulator? Nol koma 0,0027. Ini 0,0027. Seperti ini ya. Ada yang benar untuk jawaban nomor 3? Ya, Bu, saya benar. Oke, yang lain nanti kalau ada yang kurang tepat bisa cek kembali ya untuk hasilnya. Nah, sekarang ini ya, jadi tolong dicatat, ini nanti akan keluar nomor 3 ini akan keluar di ujian, tapi beda angkanya saja. Jadi tetap dipelajari aja dulu, baik yang tadi integral parsial, atau mau pakai cara cepat tadi, yang penting tahapannya sudah benar gitu. Seperti ini. Nah, yang terakhir masih menggunakan distribusi gamma, kemudian ini adalah fungsi pembangkit momen. Jadi sama seperti nomor 2 tadi ya. Di sini MXT-nya sama dengan 1 min beta pangkat, beta kali T, beta kali T pangkat min alfa. Jadi di sini kita dapat alfanya itu 4 ya, betanya 2500. Nah, ini perhitungannya agak gede. Nah, untuk nilai ini, nah ini juga kalau bentuk yang seperti ini nanti akan sering dikeluarkan ya. Jadi akan dikeluarkan di ujian, maksudnya bentuk-bentuknya seperti ini. Ada yang begini nanti nih, suka-suka yang nulis soal ya. Nah, kalau yang bentuk seperti ini nanti kamu cari dulu yang di dalam kurung ini, baru nanti hasilnya tinggal dijumlahkan gitu ya. Nanti misalnya dapat EX kuadratnya, misalnya dapat 2, berarti nanti cari ekspektasi X kuadrat plus 2. Kalau sifat ekspektasi berarti nanti cari ekspektasi X kuadrat plus ekspektasi 2. Ini ya, bisa jadi yang keluar yang seperti ini. Nah, kalau yang soal di sini berarti EX kuadratnya, X plus 2 kuadrat ini kita jabarkan dulu. Kalau dikuadratkan kan berarti X plus 2 dikali X plus 2 nih. Nah, berarti penjabarannya gimana? Jadi dapat berapa? X kuadrat plus 4X plus 4. 4X plus 4. Nah, kemudian berdasarkan sifat eksponen, sifat ekspektasi, berarti jadi gimana? Ini dipecah satu-satu ya. Jadi ekspektasi X kuadrat ditambah gimana? 4EX ditambah 4. Dikali ekspektasi EX ditambah ekspektasi 4 itu 4. Nah, berarti kalian perlu mencari nilai masing-masing nih. Ekspektasi X kuadratnya dulu, baru cari ekspektasi X. Kan di parameter sudah ada ya nilai ekspektasi X kuadrat berapa di parameternya? Sudah disediakan. Bagaimana ekspektasi X kuadrat di parameter gamma?
alfa dikali alfa ditambah 1 dikali beta kuadrat. Alfa dikali alfa tambah 1 dikali beta kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan. Alfanya 4 dikali alfa plus 1, berarti dikali 4 plus 1 ya 5, dikali beta kuadratnya 2500 pangkat 2. Berarti hasilnya berapa nih? Di kalkulator. Kalau saya dapetnya 125 juta, Bu. Iya, 125 juta. Ini baru EX kuadrat ya. Kemudian cari EX-nya. Rumus EX gimana? Alfa dikali beta. Alfa dikali beta. Alfanya 4, betanya 2500. Berarti hasilnya 10.000 ya. Nah, jadi nilai ekspektasi X kuadrat plus 4X plus 4 itu tadi sama dengan ekspektasi X kuadrat, nilainya adalah 125 juta, ditambah 4 dikali EX, jadi 4 dikali 10.000, itu 40.000, ditambah 4. Jadi di sini nanti, ini nolnya kurang. 125, 40.000, ini ya, 4. Jadi jawabannya seperti ini ya. Gimana? Hasilnya sudah sama? Sama, Ibu. Oke, yang sama berarti sudah betul. Yang terakhir, nilai VAR 1/5X plus 2022. Berarti 2000, gimana dah? 2022. Berarti di sini kita perlu mencari, ini 1/5 kuadrat ya, pakai sifat varians dikali var X. Nah, berarti 1/25, var X-nya tadi A, alfa, beta kuadrat ya. Jadi 1/25 dikali alfanya 4, beta kuadratnya 2500 pangkat 2. Berapa hasilnya? 10 pangkat 6. 1 juta. 1 juta ya. Nah, inilah untuk semua jawaban yang ada pada latihan kemarin. Ini nanti akan saya share hasil jawabannya ya. Ada yang betul semua? Kayaknya Jerry. Yang saya lihat sih baru Jerry. Jerry betul semua. Betul semua ya, Jerry ya? Jerry, mana Jerry? Yang lain gimana? Udah dicek nanti hasilnya, dilihat ya hasil pekerjaannya. Nah, berikutnya itu materi minggu lalu. Yang materi minggu sekarang itu adalah distribusi yang ketiga dari distribusi khusus continue. Jadi kita sudah bahas 2 ya, ada seragam, kemudian ada gamma, dan yang ketiga ini adalah eksponensial. Sudah terlihat di layarnya? Udah kelihatan di layar? Halo, ini kagak ada yang nyaut. Sudah, Bu. Ya, suaranya pada pelan-pelan bener ya. Nah, jadi untuk distribusi eksponensial, kalau ciri-ciri dari seragam itu sudah jelas bentuk fungsi peluangnya itu hanya konstanta. Jadi 1/3, 1/2, 1/5 itu ya, tidak ada variabel. Itu merupakan distribusi seragam. Kemudian batasnya pun, batas intervalnya itu didapat dari nilai B dikurang A. Jadi ada A, B, kemudian itu nanti diselisihkan hasilnya sama seperti fungsi densitasnya. Kayak misalnya yang tadi yang contoh kita bahas, fx-nya sama dengan 1/3. Nah, 1/3-nya misalnya nanti x-nya itu ada di antara 2 sampai 5, seperti itu. Jadi nilai yang ini adalah selisih dari batas B dikurang A. Itu adalah distribusi seragam. Kalau gamma, distribusi gamma itu biasanya dalam soal diberitahukan alfa dan betanya. Jadi ada alfanya berapa, betanya berapa, kemudian itu biasanya itu distribusi gamma.
Dan kalau dalam soal sih kadang dikasih tahu gitu ya, fungsi ini berdistribusi gamma seperti itu. Kemudian kalau eksponensial, jadi eksponensial itu bentuk ciri khususnya nilai yang di depan. Jadi dia ada E-nya, kan E itu adalah eksponensial ya. Ada E pangkat di mana nilai koefisien di depan E sama nilai pangkat di depan X itu sama. Nah, itu ciri dari eksponensial. Misalnya 2E pangkat min 2X, itu fungsi densitasnya. Atau misalnya lagi 1/9 E pangkat min 1/9X. Jadi nilai yang di depan E sama di depan X ini, yang di pangkat itu sama. Itu fungsi dari ciri dari eksponensial. Nah, sama seperti halnya di distribusi lain, ada parameter, ada rataannya, ada variansnya, ada fungsi pembangkit momen, dan ada nilai EX kuadratnya. Nanti tinggal pakai saja di mana EX atau rataan ini nilainya sama dengan 1/θ. Kemudian varian sama dengan 1/θ pangkat 2, kemudian fungsi pembangkit momen sama dengan θ dibagi θ min T, seperti itu. Nah, kita lihat ini pembuktiannya ya, jadi nanti tinggal pakai saja. Contoh di contoh 13.1. Jadi di sini diberikan fungsi densitas fx sama dengan C dikali E pangkat min 2x, di mana x-nya lebih dari 0. Ditanyakan nilai varians, maka kita bisa langsung pakai sifat yang tadi, bahwa nilai varians pada distribusi eksponensial itu sama dengan berapa tadi? 1/θ pangkat 2 ya. Tapi kan kita nggak tahu ini benar distribusi eksponensial atau enggak. Kalau distribusi eksponensial sudah jelas ya, berdasarkan fungsi peluangnya tadi. Ini gimana fungsi peluangnya? Theta E pangkat min θ X kan. Nah, di sini kan diberitahu bahwa nilai θ-nya itu sama dengan min 2. Karena nilai yang di depan E sama yang dijadikan pangkat E ini sama, yang di depan X ini sama, maka kita juga bisa menuliskan bahwa Fx ini juga sama. Maaf, ini 2 ya. Jadi Fx ini juga 2 E pangkat min 2X gitu. Karena kita tahu bahwa ini adalah distribusi eksponensial. Tapi kalau kita belum tahu ini distribusi eksponensial, cara cari nilai C-nya gimana? Nanti di soal ada ya, di ujian ada yang mencari nilai C di fungsi densitas kontinu. Gimana cara mencari nilai C? Masih ingat nggak? Masih ingat? Kalau yang ditanya nilai C, gimana cara carinya? Ayo, masih ingat nggak? Lintang, masih ingat Lintang? Oke, yang kepekatan peluang itu bukan sih, Bu? Iya, kepekatan peluang gimana, Salma? Pokoknya yang semua tambah sama dengan 1. Tambah. Kalau tambah itu mah nanti discrete ya. Ini continue ya. Berarti gimana kepekatan peluang? Pakai integral berarti. Iya, integral. Batas bawahnya berapa? Nih ya, dari min tahingga sampai tahingga, fx dx harus sama dengan 1. Ini fungsi kepadatan peluang ya. Kepadatan. Tapi ini untuk yang continue atau fungsi densitas. Ini sifat nomor 2. Nah, maka dari sini, ini kan min tahingga sampai tahingga. Lihat batasnya. Di sini lebih dari 0. Berarti yang menjadi batas bawah berapa? Batas atasnya berapa? Batas bawahnya berapa? 0. Batas atasnya? Sampai tahingga.
sampai tahingga. Fx dx-nya berarti kita masukkan C dikali E-2X dx harus sama dengan 1. Seperti ini ya. Nah, seperti biasa C-nya kita keluarkan. Maka kita di sini mencarinya nilai limit X mendekati tahingga. Nih ya. Maaf, B mendekati tahingga. Di sini 0 sampai B, E pangkat min 2X dx harus sama dengan 1. Lalu bagaimana hasil pengintegralannya untuk nilai ini? Berarti kan C, limit B mendekati tahingga, integral dari E min 2X tadi gimana? E min 2X tadi integralnya apa? Yang barusan kita pelajari. Integral dari E pangkat min 2X. Min setengah Min setengah E pangkat min 2X ya. Nah, kita masukkan batas atas dan batas bawahnya nanti. Jadi di sini C dikali, batas atasnya kita masukkan dengan B, min 2B. Kemudian batas bawahnya kita masukkan dengan 0. Jadi di sini ini yang batas atas tadi, ini min setengah ya. E pangkat 0. Sama dengan 1. Nah, ini C. Masih ingat yang pernah kita bahas dulu, bahwa kalau B ini mendekati tahingga, maka nilai yang di depan ini berapa? 0. 0 ya. Jadi E pangkat min tahingga itu, ingat E pangkat min tahingga itu nilainya 0. Jadi di sini 0. Nah, ini jadi berapa nih? Plus setengah kali 1 berarti setengah ya. Sama dengan 1. Sehingga kita dapat nilainya adalah, kita dapat di sini nilainya C kali setengah sama dengan 1. Maka nilai C-nya sama dengan 2. Seperti ini kalau misalnya nanti yang ditanya nilai C. Misalnya kita belum tahu, oh ini eksponensial. Kalau belum tahu berarti harus pakai sifat ini ya, fungsi kepadatan peluang. Nah, ini keluar di ujian yang seperti ini. Jadi jangan sampai dilupakan dalam mencari nilai konstanta untuk fungsi kontinu, peluang kontinu. Oh, baca kontinu maksudnya. Nah, ini udah dapat C-nya. Berarti cari var-nya ya sudah tinggal kita masukkan. Kalau kita punya C-nya 2, maka di sini kita dapat θ-nya juga 2. Sehingga nilai var X di sini adalah 1/2 pangkat 2 atau 1/4. Nah, ini nilai untuk jawaban nomor 13.1. Seperti itu ya. Nah, berikutnya di contoh yang kedua. Di sini, jika X berdistribusi eksponensial dengan parameter θ, maka tentukan nilai peluang X di antara 0 dan min 1/θ ln 1 min P. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita perlu menuliskan fungsi densitasnya dulu. Untuk fungsi densitas dari eksponensial gimana tadi? 1/θ, maaf. Apa fungsi densitasnya? Θ dikali E pangkat min θX. Ini ya, sesuai fungsi densitas yang ada pada ini. Θ E pangkat min θX. Jadi di sini tidak diberitahukan θ-nya berapa. Kita disuruh mencari nilai peluang X ada di antara 0 sampai 1/θ ln 1 min P. Nah, berarti bagaimana untuk mencari nilai peluangnya? Integral ya, pakai integral. Batas bawahnya berapa? 0. Batas atasnya yang ini ya, 1/θ ln 1 min P. Belum pernah ketemu soal yang begini kan? Fx dx. Fx-nya kita masukkan θ dikali E pangkat min θX dx. Sama dengan, nah kita integralkan. Berarti yang kita integralkan ini. Nah ini ya, θ ini dianggap sebagai konstanta atau koefisien. Berarti berapa hasil pengintegralan dari θ dikali E pangkat min θX? Ingat
E pangkat AX aja, E pangkat AX dx. Nah, itu kan 1/A E pangkat AX ya. Berarti kalau E pangkat min theta X, integralnya gimana? 1/θ Min 1/θ E pangkat min theta X kan? Iya. Gitu ya. Dikalikan dengan theta. Berarti tinggal min E pangkat E min theta. pangkat min theta X. Ini jelas ya hasil pengintegralannya. Yang ini saya hapus. Nanti harap diinget-inget ya hasil pengintegralan caranya gimana. Nah, baru batas bawahnya kita di sini kita masukkan nanti min 1/θ ln 1 min P. Batas atas dimasukkan dengan min E min theta yang diganti X-nya ya. Min 1/θ ln 1 min P. Nah, ini batas atas. Nah, banyakkan kurungnya ada tuh. Ini batas atasnya. Dikurang dengan batas bawah. Kita masukkan min E pangkat min theta kali 0. Berarti 0 ya. Nah, maka yang ini jadi min E, ini coret. Min kali min jadi plus. Berarti di sini ln 1 min P. Seperti ini. Ini min kali min jadi plus E pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi seperti ini. Maka hasilnya 1 dikurang E ln 1 min P. Ini posisinya saja yang saya rubah. Masih ingat nggak waktu itu pas saya pernah menuliskan seperti ini. Ln E pangkat X itu sama dengan E ln X. Berapa nilainya? Masih ingat? Pas di materi Poisson X ya, kalau Bu? nggak salah. X, betul. Nah, maka kalau E ln 1 min P berarti sama dengan berapa? 1 min P. Nah, 1 min P. Pakai sifat yang ini ya. Nah, jadi di sini E ln X itu sama dengan X, berarti E ln 1 min P itu sama dengan 1 min P. Berarti sini bisa saya rubah 1 dikurang. Nah, yang ini jadi 1 min P. Seperti ini. Jadi hasilnya berapa? P. Nih ya, dikalikan 1 kurang 1 tambah P. Jadi hasilnya adalah P. Seperti ini. Nah, itu ya. Tapi di ujian nggak akan keluar yang seperti ini ya. Ini hanya untuk wawasan saja. Jadi jawaban dari nilai peluang itu adalah P. Nah, itu eksponensial. Ini ada 3 latihan. Mau dibahas sekarang bersama-sama atau masing-masing saja kita bahas di WhatsApp group? Bareng-bareng, Bu. Bareng-bareng. Ini soalnya udah 1,5 jam. Nggak apa-apa ya, masih kita lanjut ya. Untuk soal yang pertama terlebih dahulu. Di sini, nah ini sudah jelas, ini eksponensial semua ya. Jadi tidak ada pilihan distribusi lain. Nah, nomor 1. Yang diberikan fungsi densitasnya 1/3 E pangkat min 1/3 X, di mana X-nya lebih dari 0. Cari nilai peluang ini. Bagaimana nilai peluangnya? Berarti kita pakai integral, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa? Berapa batas bawahnya? Min 2. Min 2 betul tidak? Batasnya min 2 untuk batas bawah, apakah betul? Batas bawahnya 0. 0. Jadi yang betul 0 apa min 2? 0. 0 ya. Ingat, jangan dilupakan nih yang batas pada soal itu menjadi patokan. Jadi kalian jangan langsung ikuti yang ditanya ya, harus dicek dulu apakah dalam soal itu termasuk
pada interval itu enggak. Min 2 tidak ada pada interval X lebih dari 0. Maka tidak boleh sebagai batas bawah. Jadi batas bawahnya adalah 0. Kemudian 9 bisa sebagai batas atas? Bisa. Bisa. Nah, baru di sini fx dx. Fx-nya adalah sepertiga E pangkat min sepertiga X dx. Lalu bagaimana hasil integralnya? Coba integralkan dulu. Sepertiga E min sepertiga X. Apa hasil integralnya? Berapa hasil integralnya? Diintegralkan dulu, baru dikalikan ya. Jadi hasil integralnya berapa? Ya, 1/3 kali 3E pangkat min 1/3 X. Jadi gimana nih tulisnya nih? 1/3 kali min 3E 4 min 1/3 X. Ya, jadi 1/3 hasil pengintegralan ini adalah min 3 E min sepertiga X dikalikan dengan sepertiga ya. Jadi nanti di sini tinggal min E min sepertiga X ya. Baru kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Jadi batas atasnya dikalikan, disubstitusikan dengan 9. Jadi gimana? Min E min berapa di sini? Min 3. Min 3 untuk batas atas, batas bawah jadi min 1. Min 1. Jadi hasilnya sama dengan min E min 3 plus 1 ya, atau 1 dikurang E min 3. Dicari di kalkulatornya berapa? Bu. 0,95. Aman ya, sesuai dengan syarat untuk yang ini. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 2, yang ditanya adalah nilai peluang mutlak X. Ini B. Nah, gimana cari jawaban untuk B? Batas-batasnya berapa saja? Tadi ingat ya, mutlak X lebih dari A gimana? Yang tadi di awal? X kurang dari min A atau X lebih dari A. Atau X lebih dari A. Berarti untuk mutlak X min 2 lebih dari 7 itu sama dengan X min 2 kurang dari min 7 atau X min 2 lebih dari 7 ya. Berarti di sini X kurang dari min 2 tambah min 7 tambah 5 ya. Min 5 kan ya? Atau X lebih dari 9. Nah, sekarang X kurang dari min 5 berarti berapa? Dari min hingga sampai min 5 kan? Memenuhi enggak? Tidak. Tidak, karena kita tadi dibatasi di soal bahwa X-nya harus lebih dari 0. Berarti yang kita pakai adalah yang ini. Jadi, berapa batas di integralnya? Berapa batas bawahnya dan berapa batas atasnya? Batas bawah 9. Kemudian? Batas atas hingga.
tak hingga. Betul. Jadi batas bawahnya 9, batas atasnya tak hingga. Nah, sekarang gimana? Mau langsung cari yang seperti ini atau mau pakai 1 min? 1 min. Kalau 1 min berarti batas bawahnya jadi ini, jadi nanti P X lebih dari 9 yang ditanyain ya. Supaya kita pakai 1 min berarti nanti P di sini P X kurang dari sama dengan 9. Maka di sini 1 dikurang, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa kalau mau pakai yang ini? Batas bawah 0. Mm-mm. Batas atas 9. Oke, berarti fx dx-nya tadi sepertiga E pangkat min sepertiga X. Sama seperti tadi ya? Hasilnya nanti sama ya? dx. Cuman beda di sini doang nanti. Jadi nanti dia hasilnya cuman E pangkat min 3 doang. Nah, ini 1 kurang, tadi kan ini hasil pengintegralan yang 0,91/3 itu sama kayak yang ini nih. Ntar tinggal ditulis ulang lagi aja ya. Sama seperti ini. Saya tuliskan dulu hasilnya tadi 1 min E pangkat min 3. Nah, nanti di sini hasilnya yang betul adalah E pangkat min 3. Berapa nih di sini? Nilai desimalnya? Caranya ini sama seperti di A. Berapa hasilnya? 0,05. 0,05 berapa? 0,05 doang. Udah dibuletin, Bu. Oh gitu. Ya sudah. Ini jawaban untuk B ya, seperti ini. Yang C, var X. Var X untuk distribusi seragam tadi gimana? Distribusi eksponensial. Sama dengan, apa di parameternya nih tadi? Mana tadi tuh? Nih ya, 1 per theta pangkat 2. Jadi kita tinggal tuliskan 1 per theta pangkat 2. Tetanya berapa nih di soal ini? 3. 3 atau sepertiga? Sepertiga. Sepertiga ya, berarti tetanya sepertiga. Maka nilai var X-nya sama dengan 1 per 1/3 pangkat 2. Berarti 1 per 1/9, hasilnya adalah 9. Tidak terlalu susah ya. Nah, MXT-nya juga nanti tinggal tulis aja, jadi nggak perlu kita bahas untuk soal nomor 1. Yang nomor 2, ini bentuknya soal cerita ya. 2 dan 3, nanti nomor 3 untuk sendiri saja. Nomor 2 aja yang kita bahas nih. Nomor 2, waktu pelayanan di sebuah bank swasta memiliki distribusi eksponensial dan memiliki rata-rata 5 menit. Tentukan nilai varians 3X plus 6 dari waktu pelayanan tersebut. Berarti yang diketahui pada soal ini apa? Rata-rata itu, apa sih rata-rata? EX, Bu. EX ya, berarti rata-rata atau EX-nya sama dengan 5. Tadi EX pada distribusi eksponensial itu sama dengan 1 per theta. Berarti 5 sama dengan 1 per theta sama dengan, berarti berapa tetanya? 1/5. 1/5. Nah, kita dapat tetanya 1/5. Yang ditanya adalah varians 3X plus 6. Berarti sama dengan gimana? 3 kuadrat. 3 kuadrat dikali var X. 3 kuadrat 9. Var X-nya gimana pada distribusi ini tadi? 1 per theta kuadrat ya. Berarti 9 dikali 1 per 1/5 dikuadratkan. 9 dikali 1 per 25 sama dengan, bukan ya, kali 25 ya harusnya ya. Ini kan 1 per 1 per 25. Jadi 9 kali 25 ya. Jadi berapa tuh 9 kali 25? Hasilnya.
Berapa di kalkulator? 225. 225. Oke. Tanggung deh yang terakhir nomor 3 biar beres semua. Ntar bareng-bareng. Ayo nih Aisyah doang yang bersuara sama Salwa, yang lain masih pada nyimak gak? Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Yang lain nih. Coba nomor 3, apa yang diketahui? Nomor berapa nih? Nomor 4, apa yang diketahui dari soal ini? EX-nya Bu 2,4. EX-nya sama dengan 2,4. Berarti gimana cari nilai tetanya tadi? EX sama dengan 1 per teta. 2,4 sama dengan 1 per teta. Berarti tetanya sama dengan berapa? Berapa tetanya? Berapa nilai tetanya? Lama benar nyari teta doangan. Satu per 2,4 bukan, Bu? Iya, berapa hasil 1 per 2,4? Desimal kan? Jadiin pecahan atau desimal boleh? 0,416. 0, berapa? 0,416. Ini. 1 dibagi 2,4. Kalau pecahannya berapa jadinya? Jadikan pecahan. Berarti 10 per 24 ya? Iya, Bu. Di 10 per 24, kemudian disederhanakan sama-sama bagi 2, 5 per 12 ya. Ini ya, 5 per 12. Kemudian yang ditanya untuk pertanyaan A, peluang bahwa gempa bumi melebihi X melebihi 3, skala Richter. Berarti X lebih dari 3. Kalau yang B, peluang X ada di antara 2 sama 3. Seperti ini. Maka gimana? Kita cari fungsi densitasnya dulu. Berarti fungsi densitasnya sama dengan tetanya kan 5 per 12 ya. Berarti 5 per 12 E pangkat min 5 per 12 X. Seperti ini untuk fungsi densitasnya. Terus X-nya lebih dari 0. Berarti kalau X lebih dari 3 gimana? Yang menjadi batas atas dan batas bawahnya berapa? Batas bawahnya 0 ya, Bu? Batas bawahnya 3 ya, karena kan lebih dari 3. Batas bawahnya 3, batas atasnya tahingga ya. Nah, supaya menghindari pakai tahingga, berarti kita pakai komplement. Jadi di sini sama dengan 1 dikurang P. Mana? X kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3. Maka di sini nanti 1 dikurang, batas bawahnya berapa? Baru ini 0, di sini 3. Nanti di sini 5 per 12, E pangkat min 5 per 12 X dx. Seperti ini. Nah, sekarang cari hasil pengintegralannya. 5 per 12 dikali E min 5 per 12 X, berapa hasil pengintegralannya? Integral dari E pangkat min 5 per 2X apa berarti? Minus 12 per Min 5. 12 per 5 ya. E pangkat min 5 per 12X. Seperti ini kan? Nah, ini X-nya dari 0 sampai X sama dengan 3. Baru kita, ini bisa dicoret kan, sisanya tinggal min
E min 5/12 X, di mana X-nya 0 sampai 3. Masukkan batas atas dan batas bawahnya. Jadi di sini batas atasnya kita masukkan dengan 3, jadi min E pangkat min, jadi 5/12 kali 3 ya, jadi min 5/4 ya. Ini batas atas, dikurang batas bawah, ini min E pangkat 0, jadi min 1. Seperti ini. Maka sisanya tinggal, gimana? Ini jadi pindah ruas kan? Maaf, bukan pindah ruas, dikali. Jadi nanti 1 ditambah, ini min kali min, plus min 5/4. Ini min kali min, ini kan jadi plus nih, tapi dikalikan min, jadi min 1. Nah, sisanya tinggal E pangkat min 5/4. Nah, di kalkulator berapa? E pangkat min 5/4. 0,28. 0,28 berapa? 0,504799. Ya udah, 0,28 ya. Jadi hasilnya seperti ini, di antara 0 dan 1. Nah, yang terakhir untuk X lebih dari antara 2 sampai 3. Berarti untuk yang B ini peluang X ada di antara 2 sampai 3. Maka yang menjadi batas bawahnya berapa? Batas atasnya berapa? Nol ya, Bu. Batas bawah 0. Kenapa 0? Batas bawah 2. Batas bawah 2. Batas atas? 3. Ya 3, karena kan 2 dan 3 ada di antara interval X lebih dari 0 ya. Masuk kan, X lebih dari 0 tuh 2, 3 semua masuk. Maka bisa menjadi batas bawah dan batas atas. Jadi Fx dx-nya tadi sama 5/12 E pangkat min 5/12 X dx. Nah ini juga sama, berarti hasil integralnya berapa tadi? Ini hasil integralnya yang ini ya, yang saya sudah pakai ini. Jadi min E min 5/12. Min E min 5/12 X. Masukin batas atas dan batas bawahnya. Masukin batas atas 3. Berarti di sini min, gimana? Min E pangkat min 5/4 X. 5/4. Dikurang batas bawahnya masukin 2. Min E min 5/6. Jadi sama dengan min E pangkat min 5/4 ditambah E min 5/6. Berapa nih di kalkulator hasilnya? Nol 0,7211, Bu. 0,7211. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah terbahas semua. Nanti silakan dipelajari kembali untuk materi yang eksponensial. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Minggu depan kita masih ketemu lagi untuk yang terakhir itu materinya fungsi distribusi normal ya. Jadi minggu depan kan 14, nah 15 ya mudah-mudahan bisa minggu tenang deh. Jadi biar bisa persiapan untuk ujian. Kalau nggak ada yang tanya, tolong